Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Adiba. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Infrastruktur jaringan mempunyai bentuk paling sederhana, biasanya terdiri dari satu atau dua lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, atau sistem jaringan yang bisa terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Di dalam infrastruktur jaringan diperlukan adanya network security atau keamanan jaringan. Keamanan jaringan juga dapat dikontrol dengan cara menyesuaikan network sharing properties pada masing-masing komputer yang terhubung dan membatasi folder ataupun file untuk dapat dilihat oleh pengguna tertentu pada jaringan. Jenis infrastruktur jaringan ada dua. Yang pertama infrastruktur jaringan fisik dan infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur jaringan fisik merupakan suatu infrastruktur fisik yang berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Perangkat jaringan yang termasuk dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP, switch, bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch, server seperti melayani servis seperti DNS server, DHCP server, dan web server. Sedangkan infrastruktur jaringan logikal merupakan suatu konfigurasi dari banyak software, package, atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host maupun klien pada jaringan. Contoh dari infrastruktur logikal adalah DNS server configuration, database configuration, web server configuration, DHCP server configuration. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir atau endpoint dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jenis jaringan komputer ada 4. Yang pertama PAN, Personal Area Network, jenis jaringan yang menghubungkan perangkat dalam cakupan lebih kecil. Yang kedua LAN, Local Area Network, jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jangkauan yang relatif kecil. Yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jangkauan kota pada jaringan yang sama. Yang keempat
WAN, Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis ataupun mendunia. Jenis topologi jaringan komputer. Di sini ada 6 macam. Yang pertama topologi bus, yang kedua star, yang ketiga ring, yang keempat extended star, yang kelima mesh, dan yang keenam tree. Topologi bus. Kelebihan topologi bus: tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Topologi sederhana dan tidak terlalu rumit jika ingin menambah jangkauan jaringan. Kekurangannya, tidak cocok untuk trafik jaringan yang padat. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Selanjutnya, topologi star. Kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Sedangkan kekurangannya, jika switch hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal, dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Kelebihannya, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, serta biaya instalasi yang cukup murah. Sedangkan kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Serta pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya, topologi extended star. Kelebihannya mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Apabila satu komputer rusak, tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Sedangkan kekurangannya, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan gagal beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel, serta lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya, topologi mesh. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Sedangkan kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Topologi tree. Kelebihannya, memiliki jaringan yang lebih besar, mempunyai akses yang segera, memiliki keterbatasan titik, serta memiliki manajemen data yang baik. Sedangkan kekurangannya, dapat menumpukan semua jaringan pengelolaan yang tergolong sulit, biayanya yang lebih banyak, serta memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.